Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang, teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa bisnis digital. Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada pertemuan pertama semester 3 itu tentang rekayasa perangkat lunak. Di sini diampu oleh Bapak sendiri Tri Andi Eka Putra dan Pak Alan Prima Aulia Eskom Mkom. Bapak berharap kepada mahasiswa-mahasiswi S1 Bisnis Digital Angkatan Pertama semester 3 sehat walafiat. Sebelum kita masuki perkuliahan pertemuan pertama dengan metode daring secara digital, dan di sini sebelumnya kita belajar tentang rekayasa perangkat lunak dengan metode WhatsApp Group. Pada semester 3 ini, kampus kita, kampus Universitas Paradekok Bukit Tinggi, mencetus atau mengeluarkan ide dengan metode pembelajaran menggunakan video. Jadi, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sepintas Universitas Paradekok bisa mengulang mata kuliah yang dikurang pahami dan kurang dimengerti untuk beberapa kali ulang. Jadi, kalau seandainya dalam pertemuan memahami dan melihat videonya ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, bisa diulangi videonya atau hubungi dosennya. Nah, di sini kita masuk pada pertemuan pertama dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu dengan gambarannya pembahasan yang kita bahas dalam rekayasa perangkat lunak itu adalah yang pertama, pengertian rekayasa perangkat lunak. Jadi kita harus mengerti dulu apa perangkat lunak, apa sih dengan rekayasa, apa itu perangkat lunak. Kita sebelumnya juga tidak asing lagi kita mendengarkan dengan kata-kata rekayasa atau perangkat lunak itu sendiri. Jadi pada pertemuan pertama ini kita cukup mengenali dulu apa sih itu rekayasa perangkat lunak atau RPL. Mungkin bagi yang dari SMK mungkin udah ngerti nih, udah pernah belajar tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi waktu kita perkuliahan ini cuma mengulang lagi, mengulang dan langsung terjun ke studi kasus dan mempelajarinya lebih dalam lagi. Yang kedua, pembahasan kita itu karakteristik perangkat lunak. Apa sih yang karakter perangkat lunak ini apa? Karakteristik rekayasa perangkat lunak ini apa? Apa aja? Nah, dari perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak atau yang kita kenal dengan RPL. Yang ketiga, pembahasan kita adalah tujuan rekayasa perangkat lunak. Nah, tujuannya apa? Dengan adanya rekayasa perangkat lunak, tujuannya apa untuk apa dan bagi siapa tujuannya? Dan apa manfaatnya? Keempat, pembahasan kita jenis-jenis perangkat lunak. Jadi setelah kita mengetahui definisi apa itu perangkat lunak, terus kita telah mempelajari karakteristiknya, terus tujuannya rekayasa perangkat lunak, dan jenis-jenisnya apa. Nah, pada pertemuan pertama ini kita cukup membahas 4 poin ini aja dulu. Jadi, pertemuan pertama ini kita membahas secara umum. Jadi, kita untuk lanjut ke pertemuan keduanya itu sudah bisa terpikirlah apa sih gambarannya rekayasa perangkat lunak ini. Nah, definisi rekayasa perangkat lunak yang pertama kita bahas dulu satu persatu. Rekayasa perangkat lunak itu terbagi dua, yaitu dengan kata rekayasa sama perangkat lunak. Nah, rekayasa itu dalam arti dan sering disebut dengan engineering. Nah, dan perangkat lunak itu disebut secara kita tahu semuanya itu ada software atau kalau perangkat keras kan hardware. Nah, jadi apa sih pengertian dan definisi rekayasa perangkat lunak? Ada perangkat lunak mengembangkan, memelihara dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk penggunanya. Jadi, software engineering ini adalah suatu perangkat pengembang. Jadi ada sistem yang lama dikembangkannya lagi secara lebih baik daripada yang lalunya. Jadi menggantikan sistem yang lama dengan yang baru dan lebih efektif dan efisien bagi penggunanya. Itu artinya software engineering.
Terus kita masuk dengan karakteristik rekayasa perangkat lunak. Apa sih karakternya? Ciri khasnya apa rekayasa perangkat lunak ini? Yang pertama, perangkat lunak dibangun atau dikembangkan. Maksudnya gini, rekayasa perangkat lunak ini adalah suatu sistem yang kita membangun sistem yang lama dengan sistem yang baru. Dengan adanya sistem yang baru bisa membantu dan memudahkan pekerjaan bagi penggunanya. Itu salah satu karakter dari rekayasa perangkat lunak. Yang kedua karakternya adalah merupakan produk yang unik. Nah, produk ini maksudnya yang unik ini cuma bisa dimengerti dan dipahami oleh yang pengguna saja. Jadi bagaimanapun bentuk karakternya, kalau dilihat sama orang yang tidak paham dengan rekayasa perangkat lunak, dia tidak bisa membaca apa itu rekayasa perangkat lunak, bagaimana bentuknya, bagaimana alurnya, bagaimana eh, sistemnya, dan pola pikirnya gimana gitu. Jadi orang yang bisa mengerti karakteristik karakteristik rekayasa perangkat lunak itu adalah orang yang sudah memahami dan mempelajari rekayasa perangkat lunak tersebut. Dan selanjutnya karakteristiknya adalah perangkat lunak tidak pernah akan rusak atau haus karena selalu diperbaharui. Jadi maksudnya ini Pak, dengan adanya rekayasa perangkat lunak ini suatu sistem itu tidak akan kadaluarsa kalau kita di makanan kan. Kalau di sistem itu ada yang tidak balance, yang tidak jalan, ada kodenya rusak. Jadi dengan adanya rekayasa perangkat lunak ini semua berjalan dengan lancar karena dia melakukan update setiap hari atau setiap saat dia lakukan update atau perbaharui. Setiap adanya perubahan langsung dia update. Jadi sistem yang kita gunakan oleh pengguna itu terupdate. Jadi tidak pernah rusak. Selanjutnya karakteristiknya tidak terlihat. Nah, rekayasa perangkat lunak tidak terlihat pasti karena di sini kan rekayasa kita merekayasa dan merancang, sistem analis dengan sistem yang lama ke sistem yang baru. Selanjutnya, karakternya ada perangkat lunak pada umumnya dibangun sesuai keinginan. Maksudnya sesuai keinginan ini keinginan oleh pengguna ya, user. Jadi dia analisa sistem dulu, apa yang mau, apa yang dibutuhkan, apa yang dimaukan, apa yang diminta oleh user. Jadi dengan setelah kita kumpulkan data permasalahannya, jadi kita melakukan rekayasa perangkat lunak atau perancangan sistem. Nah, kita merancang, jadi dulu contohnya gini, dulu suatu perusahaan atau suatu lembaga institusi, dia membutuhkan lemari yang sangat luas untuk menyimpan arsipnya. Nah, dengan ada rekayasa perangkat lunak ini kita bisa membangun sistemnya. Jadi, lemari, buku, pena, semuanya kita hilangkan. Kita jadikan secara digitalisasi. Nah, sebelum menjadikan digitalisasi, itu namanya rekayasa perangkat lunak. Merancang, membangun sistem yang akan digunakan. Salah satu contohnya lagi, contoh kedua. Mungkin dengan itu kurang dipaham, bisa atau kurang dimengerti. Salah satunya gini, satu gedung akan dibangun oleh kepala tukang atau mandor itu sesuai dengan gambar. Nah, gambar itu dibangun oleh arsitek. Ah, begitu juga dalam sistem. Sistem akan dibangun oleh programmer dengan gambar atau dengan analisa atau perancangan sistemnya yang dibangun oleh rekayasa perangkat lunak. Nah, disinilah perannya rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya karakteristiknya fleksibel sehingga mudah dimodifikasi. Karakteristiknya fleksibel saja, tidak perlu ribet. Apabila seandainya ada perubahan, bisa langsung kita perubahkan, tidak membutuhkan, rubah satu, rubah semuanya, tidak. Jadi dengan ada rekayasa perangkat lunak, kita bisa membangun dengan sistem yang sangat baik. Nah, terakhir karakteristiknya dihubungkan atau linked dengan sistem komputer. Jadi sistem Kaisar Pakaluna ini merancang sistem yang secara manual dari secara manual ke secara komputerisasi. Dengan adanya Kaisar Pakaluna ini, semua pekerjaan akan dibantu dan dimudahkan olehnya. Contoh, dulu kita mengurus apapun, kita langsung datang ke tempat yang kita inginkan, kita tuju. Sekarang dengan ada sistem ini, kita tidak perlu datang ke tempat itu. Contohnya dalam pendaftaran kampus aja dulu kita mau daftar, kita harus datang ke kampus. Iya, kalau orang lingkupnya di sekitaran kampus. Kalau luar provinsi, di luar pulau gimana? Dengan adanya disusun, direkayasa pakai lunaknya, dirancang sistemnya. Jadi sistem yang telah dirancang
dihubungkan dengan komputer secara online. Jadi orang yang di luar Pulau Jawa, di luar provinsi untuk mendaftar di kampus kita tidak perlu repot-repot lagi karena kita sudah mempunyai sistem pendaftaran online atau PSB online. Nah, selanjutnya tujuan rekayasa pangkat lunak. Tujuannya yang pertama, menghasilkan sebuah pangkat lunak yang berkualitas. Itulah tadi kita singgung, menghasilkan sebuah pangkat lunak yang berkualitas. Dengan adanya sistem yang berkualitas, dengan sistem yang komputerisasi, itu bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan siapapun boleh mengaksesnya, asalkan terkoneksi dengan internet. Yang kedua tujuannya adalah menghasilkan pangkat lunak dengan biaya efisien. Jadi dengan adanya sistem rekayasa pangkat lunak ini, menghasilkan pangkat lunak yang biayanya lebih kecil dibanding biaya yang lain untuk merancang sistemnya. Jadi kita bisa dulu kita menggunakan buku sehari satu buku. Kalau sebulan 30 buku, berapa biaya yang kita keluarkan? Dengan adanya sistem ini kita tidak mengeluarkan biaya itu lagi. Semua secara manual digantikan secara komputerisasi. Menghasilkan pangkat lunak yang tepat pada waktunya, itu pasti tujuannya. Dia menghasilkan pangkat lunak di saat ada permasalahan. Dengan ada permasalahan, dia analisa sistem, dia rancang, dia bangun sistemnya. Itu menjawab dan tujuannya rekayasa pangkat lunak. Menghasilkan pangkat lunak yang tepat pada waktunya. Jenis-jenis pangkat lunak. Yang pertama, kita lihat dari sudut pandang fungsinya dulu. Sistem operasi, dari sudut pandang fungsinya sistem operasi. Sistem operasi ini maksudnya jenis-jenis sistem operasi ini seperti Windows, Linux yang secara komputerisasi yang ada di komputer yang kita gunakan pada saat ini. Selanjutnya pangkat lunak aplikasi. Di jenis-jenis pangkat lunak dilihat dari sudut pandang fungsinya itu pangkat lunak aplikasi. Contohnya aplikasi di minimarket, software, web itu adalah salah satu jenis pangkat lunak dilihat dari sudut pandang fungsinya. Selanjutnya ada juga dari sudut pandang aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Mungkin sudah tahu kan perangkat lunak sistem itu apa? Perangkat lunak yaitu seperti sistem operasi, aplikasi yang kita gunakan, seperti aplikasi video, audio, semua itu perangkat lunak sistem. Perangkat lunak waktu nyata. Maksudnya di sini perangkat lunak waktu nyata itu adalah suatu perangkat lunak yang digunakan di saat waktu yang kita butuhkan. Selanjutnya jenis-jenis perangkat lunak dilihat di sudut pandang aplikasinya perangkat lunak bisnis. Banyak sekarang kan perangkat lunak yang bisnis sekarang. Ada Shopee, ada Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Selanjutnya perangkat lunak sains, terus perangkat lunak komputer pribadi, perangkat lunak intelijen buatan. Nah, itulah jenis-jenis perangkat lunak. Sudut pandang jenis perangkat lunak itu terbagi dua, dilihat sudut pandang fungsi dan sudut pandang aplikasi. Sudut pandang fungsi ada sistem operasi dan perangkat lunak. Sudut pandang aplikasi itu ada 6, perangkat lunak sistem, waktu nyata, bisnis, sains, dan komputer pribadi, intelijensi buatan. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang gambaran secara umum rekayasa perangkat lunak. Kalau ada mungkin teman-teman mahasiswa-mahasiswi S1 Bisnis Digital Universitas Prodekok angkatan pertama semester 3 ada yang tidak paham atau kurang dimengerti, silakan diputar ulang kembali penjelasan dari video pembelajaran kita. Kalau Anda juga ada kurang dimengerti atau ada ditanyakan, silakan hubungi saya. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.